Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal hambatan. Nah, mari kita langsung ke contoh soal tersebut. Nah, saya rekomendasikan kalian untuk mengerjakan soal tersebut sebelum memutar videonya ya. Nah, mari kita langsung kerjakan soal tersebut, di mana dikatakan bahwa suatu termometer hambatan, di mana termometer hambatan merupakan termometer yang mengukur suhu dengan menggunakan pengukuran perubahan hambatan pada konduktor yang terbuat dari platinum dan mempunyai hambatan 50 ohm. Jadi hambatan dari platinum tersebut adalah 50 ohm pada suhunya adalah 20 derajat Celcius ya. Hambatan awalnya adalah 50 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kita ketahui bahwa semakin besar suhu suatu penghantar, maka hambatannya secara umum juga akan semakin besar. Jadi kita dapat mengukur suhu suatu zat dengan mengukur hambatannya ya, karena berhubungan antara suhu dengan hambatan itu berhubungan. Jadi kita dapat mengukur perubahan hambatan dan untuk mencari perubahan suhunya ataupun sebaliknya ya, semoga kalian mengerti. Nah, itu adalah konsep dari termometer hambatan. Lalu di sini dikatakan bahwa platinum tersebut memiliki hambatan 50 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, pada saat termometer digunakan untuk mengukur suhu suatu zat, ya. Untuk pertanyaan A, pada saat mengukur suhu suatu zat, hambatannya naik menjadi, jadi hambatannya itu naik menjadi 76,8 ohm. Nah, dari informasi tersebut kita perlu mencari suhu dari zat penghantar tersebut atau zat tersebut, di mana T1 itu sama dengan berapa. Nah, di sini kita telah ketahui bahwa alfa, yaitu koefisien suhu hambatan dari konduktor platinum, itu akan sama dengan berapa? Itu akan sama dengan perubahan hambatan dibagikan dengan hambatan awal, lalu dibagikan dengan perubahan suhu. Ya. Jadi alfa itu sama dengan perubahan hambatan dibagikan dengan hambatan awal dibagikan dengan perubahan suhu, di mana tentu saja alfa ini ditemukan dengan melakukan percobaan ya, di mana kita akan menaikkan suhu suatu zat penghantar, lalu kita akan catat semua nilai-nilai tersebut. Nah, dengan demikian maka di sini jika kita telah ketahui alfa, maka dengan mudah kita telah ketahui hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan hambatan ya, di mana delta R ya, perubahan hambatan itu akan sama dengan koefisien suhu hambatan alfa dikalikan dengan perubahan suhunya lalu dikalikan dengan hambatan awalnya. Nah, di mana perubahan suhu itu adalah T2 dikurangkan dengan di sini kita akan gunakan T1 dikurangkan dengan T0 ya. Suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal, di mana perubahan hambatan itu adalah hambatan akhir dikurangkan dengan hambatan awal. Nah, dengan demikian yang perlu kita cari adalah T1. Nah, maka delta T itu akan sama dengan delta R dibagikan dengan alfa dikalikan dengan hambatan awalnya. Nah, maka delta R itu adalah R1 dikurangkan dengan R0, di mana R1 adalah 76,8 dikurangkan dengan R0 50 ohm, di mana adalah 26,8 ohm. Lalu semuanya kita bagikan dengan alfa, yaitu koefisien suhu hambatan, itu adalah 3,92 dikalikan 10 pangkat negatif 3, lalu kita kalikan dengan hambatan awalnya adalah 50 ohm. Nah, di mana ini dimensinya adalah derajat Celcius pangkat negatif 1. Nah, maka kita bisa tuliskan itu menjadi derajat Celcius ya pada pembilangnya. Nah, maka di sini ohm dengan ohm kita dapat coret. Nah, maka mari kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya, dengan menggunakan kalkulator. Di mana di sini 26 ya, kita hidupkan 26,8 kita bagikan dengan 3,92 kita bagikan dengan 50 kita kalikan dengan 1000, di mana itu adalah 137 derajat Celcius ya. Ini akan sama dengan 137 derajat Celcius. Jadi jika terjadi perubahan hambatan sebesar 26,8 ohm, maka perubahan suhunya adalah 137 derajat Celcius. Di mana perubahan suhu itu adalah T1 dikurangkan dengan T0. Di mana suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius ya.
20 derajat Celcius itu sama dengan 137 derajat Celcius. Maka T1 itu akan sama dengan 157 derajat Celcius. Nah, maka suhu dari zat tersebut adalah 157 derajat Celcius. Ya, jadi ini adalah konsep dari termometer hambatan untuk mencari suhu suatu zat dengan mengukur hambatannya. Ya. Nah, semoga kalian mengerti. Jadi pada saat kita mengetahui hambatannya, maka kita juga dapat mencari suhunya. Nah, lalu mari kita ke yang B. Di mana pertanyaan B adalah sebagai berikut. Jika zat tersebut dipanaskan hingga 235 derajat Celcius. Jadi zat tersebut akan dipanaskan lagi hingga 235 derajat Celcius. Nah, maka yang perlu kita cari itulah rasio dari arus akhir pada platinum terhadap arus pada hambatannya pada saat hambatannya 76,8 ohm. Jadi pada saat hambatannya adalah 76,8 ohm. Jadi kita perlu mencari arus akhir dibagikan dengan arus pada saat awal pertama ya, bukan awal. Di mana ini akan sama dengan, nah, kita akan menggunakan hukum Ohm. Jadi semakin besar tegangan, ya semakin besar sumber tegangan, tentu saja arusnya akan semakin besar pula. Lalu semakin besar hambatan, tentu saja arusnya akan semakin kecil ya, maka akan berbanding terbalik dengan arus untuk hambatan, dan untuk tegangan akan berbanding lurus dengan arus. Ini adalah hukum Ohm. I sama dengan V per R. Nah, maka di sini adalah V2 ya, untuk arus kedua adalah V2 per R2 dibagikan dengan V1 per R1. Nah, tentu saja sumber tegangan pada termometer tersebut adalah sama ya, baterai. Di mana V-nya itu adalah sama sumber tegangannya. V2 itu sama dengan V1, maka kita dapat mencoretnya. Maka hubungan antara atau rasio antara I2 per I1 itu akan sama dengan R1 per R2. Lalu untuk mencari R2 itu akan sama dengan R1 ditambahkan dengan perubahan hambatannya ya pada saat suhunya dinaikkan. Di mana delta R kita dapat menggunakan rumus di atas ya, di mana delta R itu akan sama dengan koefisien alfa dikalikan dengan perubahan suhu dikalikan dengan hambatan pada saat R1 ya, pada saat suhunya adalah 157 derajat Celcius. Di mana alfa itu telah kita ketahui, perubahan suhunya itu adalah tentu saja T2 dikurangkan dengan T1 dikalikan dengan R1. Nah, maka mari kita tuliskan kembali. Di mana R2 itu akan sama dengan R1 ditambahkan dengan delta R, di mana itu adalah alfa, dikalikan dengan R1, dikalikan dengan T2, dikurangkan dengan T1. Di mana mari kita faktorkan R1, ini akan sama dengan R1, dikalikan dengan 1, ditambahkan dengan alfa, dikalikan dengan T2, dikurangkan dengan T1. Ya, di mana itu adalah R2. Nah, dengan demikian, maka mari kita substitusikan R2. Di mana I2 per I1 itu sama dengan R1 per R1 dikalikan dengan 1 tambah alfa dikalikan dengan T2 dikurangkan dengan T1. Di mana R1 dengan R1 kita dapat mencoretnya. Maka sisanya itu akan sama dengan 1 per 1 ditambahkan dengan alfa. Di mana alfa itulah koefisien suhu hambatan platinum 3,92 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3, yaitu 3,92 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 derajat Celcius pangkat negatif 1. Lalu kita kalikan dengan suhunya, di mana suhunya, perubahan suhunya adalah T2 235 kita kurangkan dengan T1, di mana T1 adalah 157 derajat Celcius. Nah, maka ini akan sama dengan berapa? Tentu saja kita akan gunakan kalkulatornya untuk menghitungnya. Ini akan sama dengan 1 dibagikan dengan, mari kita hitung, di mana ini adalah 3,92 kita kalikan dengan, nah sebelumnya kita perlu kurangkan dahulu ya. Kita perlu kurangkan dahulu 235 dikurangkan dengan 157.
di mana itu adalah 78 derajat Celcius. Lalu 78 derajat Celcius kita akan kalikan dengan 3,92, lalu kita bagikan dengan 1000. Lalu kita tambahkan dengan 1 ya, lalu kita tambahkan dengan 1, itu adalah 1,30576. Nah, maka perbandingan antara suhu kedua arus 2 per arus 1 itu adalah 1 dibagikan dengan inilah dibagikannya 1 dibagikan dengan 1,30576. Mari kita tuliskan inilah 76. Nah, maka itu akan sama dengan I2 per I1 itu akan sama dengan 0,766 ya. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, dimana itu adalah perbandingan arus pada saat suhunya adalah 235 derajat Celcius dengan pada saat hambatannya adalah 76,8 ohm. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.